Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, mari kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai yang kedua sampai yang ke-7 dengan judul perkataan seorang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu bisa membaca di dalam perikop ini, di dalam 2 Samuel pasal 23 ini, di sana menceritakan bagaimana kisah dari seorang Daud, ya. Bagaimana pribadi dari seorang Daud yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam 2 Samuel pasal 23 ini ada janji Tuhan bagi kehidupan Daud sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan janji itu juga buat keturunannya selanjutnya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mengetahui, bahkan kita sudah sering membaca bagaimana pribadi daripada Daud sendiri. Dia adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari masa mudanya kita bisa melihat bagaimana Daud ini memiliki tanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Ketika dia menjadi raja pun, dia memerintah di Israel, dia memiliki pribadi yang adil, dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kisah pasal 13 ayat yang ke-22 bagian B, di sana juga mengisahkan tentang bagaimana kehidupan atau pribadi dari seorang Daud sendiri. Ya, tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ya, di sini bagaimana Allah menyatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah dan dia juga yang melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Kita tahu bahwa Daud memiliki kelemahan dalam kehidupannya. Dia juga pernah gagal di dalam kehidupannya. Tetapi Daud menyadari akan hal itu dan dia memohon ampun daripada Tuhan. Dia memohon ampun sehingga kehidupannya dikatakan di sini bahwa dia menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat dari perikop yang sudah kita membaca tadi bahwa ciri-ciri dari seorang yang berkenan di hati Tuhan yaitu dia diangkat dan diurapi oleh Tuhan. Daud diangkat dan diurapi oleh Tuhan. Artinya di sini dia dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi tangan kepanjangan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yang kedua yaitu firman Tuhan ada di lidahnya. Artinya setiap firman Tuhan ada dalam setiap perkataan Daud. Apa yang dia katakan itu berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga kita melihat bagaimana Daud menjadi seorang pribadi atau seorang pemimpin yang sangat disukai atau sangat disenangi di Israel. Ya, Bapak Ibu, seorang yang berkenan kepada Tuhan adalah salah satunya dapat ditentukan dari setiap perkataannya. Seorang yang berkenan kepada Tuhan salah satunya ditentukan dari setiap perkataannya. Ya, dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, dalam kerendahan, dalam kegagalannya,
Daud memiliki kerendahan hati. Dia tetap datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, sehingga kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Artinya di sini kita melihat bagaimana berkat Tuhan tetap ada, tetap tercurah atas kehidupan dari keturunan daripada Daud sendiri. Ya, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi saudara, di sini bukan berarti ketika kita berbicara kita tuh seperti seorang yang sedang berkhotbah, tetapi baiklah kita berbicara, kita mengeluarkan setiap perkataan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat daripada pribadi dari Daud sendiri, sehingga dia boleh menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, perkataannya itu selalu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkata sesuai dengan firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas ya, tidak. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam setiap pribadi, setiap orang percaya. Kita melihat apa janji firman Tuhan bagi setiap orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang pertama yaitu ia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi. Artinya di sini bagaimana kehidupannya itu terus menjadi terang. Dia kehidupannya akan menjadi terang bagi setiap orang. Ya, kehidupannya akan menjadi terang bagi setiap orang. Yang kedua, sesudah hujan membuat berkilauan. Artinya di sini bagaimana ketika dia mengalami kehidupan yang mungkin jatuh, dia gagal dalam kehidupannya, tetapi dia berbalik kepada Tuhan sehingga dalam kehidupannya ada terang yang bersinar. Dia tidak larut dalam setiap masalah yang dihadapi, tetapi apa yang dia lakukan, dia mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, janji firman Tuhan bagi setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ada perjanjian kekal yang Tuhan akan berikan bagi kehidupannya maupun bagi keturunannya, seperti janji yang dibuat oleh Tuhan terhadap Daud. Bagaimana Tuhan mau memberkati kehidupan daripada Daud dan keluarganya. Ya, perkataan orang yang tidak berkenan juga dapat dikatakan dia merupakan sebuah duri yang dihamburkan, yaitu perkataan ini adalah perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya dia akan dilenyapkan, dia akan dibakar. Artinya kehidupannya tidak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan sendiri. Jadi sebagai orang percaya, marilah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah setiap perkataan kita yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, biarlah itu menjadi perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar, kita mau menyadari akan hal itu. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain lewat setiap perkataan kita, tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau belajar, kita mau menyadari bahwa kita harus memperkatakan perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Berkat itu bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi juga bagi keturunan kita selanjutnya. Jadi sebagai kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, kita mau belajar dari pribadi Daud, yaitu bagaimana dia seorang yang berkenan di hadapan Tuhan dan perkataannya selalu dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Demikian pun kita melihat bagaimana pribadi daripada Yesus sendiri, dia seorang yang berkenan kepada Allah dan perkataannya mengandung kuasa. Nah, sebagai seorang pilihan Tuhan, kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, hendaknya kita menyadari bahwa kita ada karena perkenanan Tuhan. Untuk itu biarlah kita boleh menjadi berkat lewat setiap perkataan kita, sehingga berkat Tuhan juga nyata atas kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Mari kita satu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami menyadari ada begitu banyak hal yang mungkin kami lakukan lewat setiap perkataan kami yang menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh belajar Tuhan untuk kami tetap memiliki perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap menolong kehidupan kami sehingga itu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami bersyukur. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.